Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 29 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jasyonika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Karya inspiratif film pendek personel Satlantas Polres Brebes, Polda Jawa Tengah, Cahaya Pulau Seberang. Nantikan perbincangan kami bersama Kasat Lantas dan personel Satlantas Polres Brebes. Polres Pasuruan Kota menggelar Friday Night Patrol Run di lapangan Apel Wicaksana Lagawa, Jalan Gajah Mada, Kota Pasuruan. Babin Kamtipmas Polres Lampung Tengah bersama Kopda Kaimin Babinsa Koramil Bangunrejo melakukan giat membantu anak-anak yatim yang mengalami sakit bocor jantung. Pemirsa, sebuah kisah yang menyentuh hati lahir dari dedikasi seorang personel Polri. Cahaya Pulau Seberang bukan hanya sebuah film, tetapi suara harapan dan perjuangan dari ujung negeri. Karya inspiratif Aibda Destian Adi Prayogo, personel Satlantas Polres Brebes Polda Jawa Tengah, polisi terbaik dari Brebes, kini hadir menyinari Indonesia. Pak Destian mau ke pulau, ombaknya besar loh. Iya Pak, anak-anak sudah nunggu di sana. Kalau gurunya telat, takutnya semangat anak-anak bisa padam. Oke, siap. Kalau bukan Bapak, siapa lagi yang mau ngajar, Pak? Selama masih ada buku, ilmu harus tetap kita amalkan, Pak. Oh, seperti itu. Betul, Pak. Bapak kan polisi lalu lintas, kenapa mau jadi guru di pulau? Jadi polisi itu bukan tentang tilang dan razia, Pak. Kami juga pelayan masyarakat. Jadi kalau masyarakat membutuhkan ilmu, kenapa kita tidak mengajar? Pak Polisi sudah datang. Selamat siang, Pak Polisi. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kita akan mulai pelajaran pada siang hari ini. Silakan disiapkan buku, peralatan alat tulisnya. Ya. Nah, saya ada pertanyaan untuk rekan-rekan semuanya. Makhluk dan benda apa yang ada di sekitar lingkungan kita? Siapa? Tumbuhan dan binatang. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan Mas Gali.
Pak, izin bertanya. Ya. Kalau kita lulus dari paket C, apakah bisa menjadi polisi? Ya, pertanyaan bagus, tepuk tangan dong. Baik, saya jelaskan. Jadi, rekan-rekan yang belajar di paket C, di PKBM, untuk ijazahnya itu setara dengan sekolah lembaga pendidikan formal. Nanti bisa untuk mendaftar dimanapun rekan-rekan bekerja, ya. Tentunya nanti karena Mas Gali tadi masih muda, umur juga belum 21 tahun, jadi secara persyaratan masih bisa untuk mengikuti seleksi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi jangan sampai putus asa. Ya, mau mendaftar apapun untuk paket C ini adalah lembaga yang resmi yang dipromotori oleh Kementerian Pendidikan. Oleh karena itu nanti rekan-rekan semuanya jangan sampai ragu-ragu. Masih semangat? Masih. Hati-hati ya Pak Destian, jangan kapok datang dan ngajar di sini sama teman-teman. Oke, selama kalian masih semangat untuk belajar, saya akan selalu datang ke sini siap mengajar bersama rekan-rekan semuanya. Semangat ya! Semangat! Ya. Bapak capek ya? Alhamdulillah capeknya hilang dengan melihat anak-anak yang sangat luar biasa tadi ya Pak ya. Menjadi Polantas bukan hanya sekedar Kamsel Tipcar saja. Menjaga harapan anak bangsa adalah hal yang sangat istimewa. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Mari kita dukung bersama. Polri untuk masyarakat. Pemirsa, dari pelosok negeri, sebuah cahaya harapan menyala bukan dari panggung megah atau layar lebar ibu kota, tapi dari ketulusan hati seorang anggota Polri yang berdedikasi. Melalui film berjudul Cahaya Pulau Seberang, ia tak hanya menyampaikan pesan, tapi juga menggerakkan jiwa. Kita akan mengenal lebih dekat sosok di balik karya inspiratif ini bersama Aibda Destian Adi Prayogo, personel Satlantas Polres Brebes, polisi terbaik dari Jawa Tengah, yang karyanya kini menyinari Indonesia, dan juga bersama dengan Kasat Lantas Polres Brebes, Polda Jawa Tengah, AKP Ahmad Zainur Rozak. Selamat pagi, Bapak. Salam sehat, salam presisi. Bapak, baik, kita akan ke Aibda Destian Adi terlebih dahulu. Apa yang menjadi inspirasi utama Bapak dalam menciptakan film Cahaya Pulau Seberang ini, Pak? Ya, selamat pagi Mbak Joyce. Jadi inspirasi kami terkait dengan film yang sudah kami buat adalah yang pertama adalah pengalaman nyata dari kami, di mana kita melihat langsung permasalahan di lapangan, baik di sekolah maupun di masyarakat, sehingga ada latar belakang yang beragam, ada yang putus sekolah, bekerja sambil belajar, kemudian motivasi yang kuat untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian selain itu juga ada lagi di mana ini merupakan sebuah kebutuhan generasi muda, yang mana Kabupaten Brebes juga membutuhkan sebuah pendidikan yang memang masyarakat yang terpencil kita juga harus memberikan edukasi di situ, sehingga mereka merasa semangat untuk belajar, mengetahui untuk bagaimana saya akan melanjutkan sekolahnya, kemudian dengan cara yang seperti apa. Nah, di sini Polri hadir di masyarakat untuk bisa memberikan dorongan, pesan moral, motivasi, atau pengetahuan yang relevan tentang tantangan zaman. Selanjutnya, dalam memberikan atau keinginan membuat perubahan ini, harapan agar film bukan sekadar hiburan saja, namun menjadi media pembelajaran dan penggerak perubahan
perilaku masyarakat Kabupaten Brebes. Sehingga nantinya harapannya indeks pendidikan masyarakat di Kabupaten Brebes bisa meningkat dan kita nanti siap menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian, Mbak Joyce. Baik Bapak, lalu pesan apa yang paling ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat melalui film ini, Pak? Baik, Mbak Joyce. Ini sangat bagus sekali. Jadi kami dari Polantas Polres Brebes, khususnya dari kami sendiri memberikan pesan bahwa yang pertama pendidikan adalah hak semua orang. Di mana siapapun, berapapun usianya, kemudian mereka masih punya hak untuk bisa belajar. Artinya ketika mereka berusia mungkin 20 tahun ke atas yang memang dia awalnya putus sekolah, mereka mempunyai hak sebagai warga negara untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang layak dan nantinya ilmu membuka jalan masa depannya mereka sendiri. Dengan pendidikan memberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidupnya mereka dan meraih cita-cita. Dengan mereka meningkatkan kapasitasnya yang tadinya lulus SD menjadi SMP, kemudian dilanjutkan lagi ke paket C, lulus SMA. Harapannya mereka bisa meningkatkan kapasitasnya di SDM-nya mereka sendiri sehingga mereka bisa merubah pekerjaannya yang dari sekarang kemudian dengan kapasitas yang lebih baik, mereka akan menjadi atau bisa meraih sebuah cita-cita yang lebih baik. Kemudian mereka kita sampaikan biar jangan sampai pantang menyerah. Artinya dari pemerintah itu sudah menyampaikan memberikan keleluasaan di mana mereka diberikan kesempatan untuk sekolah gratis dengan melalui paket C. Hanya saja mereka belum tahu sehingga kami dari Polantas Polres Brebes ini ikut serta dalam menggerakkan masyarakat sehingga menjadi tahu dan mereka ternyata antusiasnya tinggi untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dan ini pun bagi mereka yang sudah berkeluarga akan menjadikan contoh putra-putrinya bahwa pendidikan ini sangat baik, sangat bermanfaat dan sangat mendukung bagi keluarganya. Selain itu juga pendidikan membentuk karakter. Kalau pendidikan mereka semakin tinggi, maka semakin mengertilah, semakin terbentuknya karakter, tapi bukan hanya sekedar ijazah, tapi juga membangun sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian antar sesama. Demikian, Mbak Joyce. Baik Bapak, lalu bagaimana proses kreatif dan tantangan yang Bapak hadapi selama pembuatan film ini, Pak? Baik, jadi terkait dengan film ini alhamdulillah kami didukung oleh beliau, Pak Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Ahmad Senorosak, yang beliau selalu mendukung sehingga proses kreatif pembuatan film pendidikan yang memang berawal dari menemukan pesan inti yang ingin disampaikan lalu dituangkan di dalam naskah yang sederhana dengan menyentuh. Tantangan utama secara keseluruhan adalah menyeimbangkan nilai edukasi dengan daya tarik cerita sehingga pesan yang disampaikan di dalam film tersebut bisa diterima oleh masyarakat selaku audiens dan mereka bisa merubah dirinya, merubah cara pandang dirinya untuk termotivasi merasakan dalam perubahan melalui film cerita yang kami suguhkan. Demikian, Mbak Joyce. Baik Bapak, sebagai seorang polisi, bagaimana Bapak menyeimbangkan tugas kedinasan dengan aktivitas berkarya ini, Pak? Alhamdulillah, terkait dengan kinerja, kami sangat disupport oleh kedinasan, utamanya oleh beliau, Bapak Kasat Lantas Polres Brebes, di mana kunci menyeimbangkan tugas sebagai polisi dengan aktivitas berkarya adalah manajemen waktu. Saya memanajemen waktu, menempatkan diri, mana waktu untuk kedinasan dan mana waktu untuk berkarya. Selain itu, kami juga, karena kebetulan di unit keamanan dan keselamatan, salah satu job
description-nya adalah edukasi terhadap masyarakat, kami sekalian memberikan edukasi lalu lintas terhadap masyarakat dan sekaligus memberikan edukasi terkait dengan ilmu pendidikan secara umum. Kemudian saya mengabdi untuk menjaga Kamsel Tipcar Lantas. Sementara melalui karya pendidikan, saya ingin menanamkan nilai dan motivasi agar masyarakat semakin sadar pentingnya ilmu. Keduanya antara kedinasan dan karya saling melengkapi. Tugas sebagai polisi menuntut disiplin dan kepedulian. Sedangkan berkarya memberikan ruang ekspresi untuk menyampaikan pesan yang sama dengan cara yang lebih menyentuh hati melalui film yang sudah kita buat. Demikian Mbak Joyce. Lalu apa harapan Bapak terhadap penonton setelah menyaksikan film ini, Pak? Baik, harapan kami setelah masyarakat menonton film ini harapannya tidak hanya terhibur, tetapi juga tergerak hatinya untuk lebih menghargai pentingnya pendidikan, khususnya bagi peserta didik paket C yang ada di Kabupaten Brebes. Semoga film ini menjadi dorongan agar mereka yakin bahwa belajar ini tidak mengenal batas usia. Mereka yang mungkin mempunyai usia lebih, tapi karena memang kapasitas pendidikannya saat itu terbatas dan ingin melanjutkan lagi, mereka tergugah, terdorong. Kemudian mereka yakin bahwa belajar itu tidak mengenal batas, bahwa ilmu adalah bekal untuk masa depan yang baik. Dan saya juga berharap penonton nantinya dapat melihat melalui pendidikan kita bisa membangun pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Sehingga harapannya nanti pemerintah, khususnya di Kabupaten Brebes ini, akan mudah meningkatkan indeks pendidikan masyarakat, sehingga nanti harapan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang diamatkan undang-undang bahwa masyarakat akan lebih sejahtera, masyarakat akan lebih mendapatkan hak dan kewajibannya, itu akan masuk di hati masyarakat. Demikian Mbak Joyce. Baik Bapak, lalu apakah ada rencana Bapak untuk karya berikutnya yang juga ingin Bapak persembahkan untuk masyarakat, Pak? Insya Allah ada. Harapan kami ingin selalu berkarya melalui kedinasan kami di Satlantas Polres Brebes. Kemudian dengan support oleh beliau, Pak Kasatlantas Polres Brebes, alhamdulillah kita akan tetap berkarya sampai dengan masa kerja kami di dunia kepolisian. Karena selain itu juga tidak hanya kami membuat film saja, tapi kami juga mempunyai taman bacaan masyarakat yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena kami mempunyai sebuah prinsip bahwa membaca adalah jendela dunia. Artinya dengan masyarakat membaca, masyarakat teredukasi dengan baik, maka masyarakat akan lebih mudah ketika mereka melakukan pekerjaan apapun. Karena dengan ilmu ini akan bisa menjadi bekal masyarakat untuk bisa menjadi atau meraih sebuah cita-cita yang diinginkan. Demikian Pak Joyce. Baik, terima kasih Aibda Destian. Selanjutnya kita beralih ke Kasatlantas Polres Brebes, AKP Ahmad Zainur Rozak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Joyce. Baik, Bapak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap karya Aibda Destian yang mampu menyampaikan pesan moral melalui film ini, Pak? Baik, karya film pendek Cahaya di Pulau Seberang ini merupakan karya kita bersama, buah hasil kinerja kerjasama kita bersama. Kita mencurahkan ide, gagasan, semuanya ada di film itu, yang kebetulan aktornya pun juga real, mempunyai skep pengajar juga, memiliki
soft skill yang sangat bagus, kenapa tidak kita angkat dalam sebuah karya film. Dalam karya ini tentunya kita membuka hati masyarakat, membuka pandangan pemerintah tentang kinerja Polantas bahwa tidak hanya di kesatuan saja, melainkan di masyarakat kita ikut berkontribusi. Demikian. Baik Bapak, lalu bagaimana Bapak melihat konsistensi Aibda Destian dalam menghadirkan inovasi dan pendekatan humanis sehingga bisa berkontribusi nyata bagi terciptanya budaya tertib lalu lintas di Brebes, Pak? Baik, tentunya kami atas nama pimpinan sangat mengapresiasi atas kontribusi dari Bapak Destian, di mana sebagai PS Kanit Kamsel melaksanakan tugas tanggung jawabnya selain di kepolisian juga hadir dalam dunia atau pendidikan. Kemudian pada hari lalu lintas kemarin, hari lalu lintas Bayangkara, atas kontribusinya kami memberikan apresiasi dengan bentuk reward, memberikan penghargaan melalui Bapak Kapolres Brebes sebagai personel Satlantas Polres Brebes yang berprestasi di Hari Bayangkara ini. Baik Bapak, lalu apa alasan utama Bapak memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan kreatif anggota di luar tugas kepolisian, Pak? Baik, Polantas ini memang ketika bertugas itu kita bisa menjadi masyarakat, selain itu juga bisa menjadi petugas. Di masyarakat bagaimana kita menempatkan diri dengan baik, menyatu dengan masyarakat, dengan belanja masalah, dan dari belanja masalah tersebut menimbulkan suatu ide atau gagasan yang solutif untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Sehingga saya mengajak anggota untuk belanja masalah, kemudian memberikan solusi. Dengan solusi tersebut seperti Bapak Destian dengan mengajar paket C. Ini tentunya tidak mudah karena yang diajar beliau adalah usia-usia tanggung ya. Usia-usia remaja yang menginjak sudah dewasa. Mereka seperti halnya bekerja tapi juga dituntut untuk belajar. Apabila mereka tidak kita diberi wadah, tidak kita ajarkan pendidikan, maka yang terjadi akan sebaliknya, bekerja tanpa moral. Demikian. Baik Bapak, lalu menurut Bapak sejauh mana karya seperti ini dapat berkontribusi dalam membangun citra positif Polri di mata masyarakat, Pak? Melalui karya ini, masyarakat khususnya warganet juga dapat menyaksikan dan menilai sejauh mana kontribusi kami Polantas kepada masyarakat yang senantiasa berbuat baik. Insya Allah citra Polri akan meningkat dengan sendirinya, Pak. Baik Bapak, lalu bagaimana bentuk pendekatan proaktif yang sudah dilakukan untuk menyentuh kalangan pelajar secara efektif terutama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, Pak? Kami selalu menggandeng Dinas Pendidikan. Alhamdulillah Kepala Dinas kemarin terharu melihat film ini. Kami tampilkan pada saat Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-70 di Polres. Forum Lalu Lintas juga merasa bangga masih ada polisi-polisi baik di luar sana tentunya yang memiliki kontribusi positif di dunia pendidikan. Kepala Dinas sangat mengapresiasi dan support kepada unit Kamsel khususnya ke Bapak Destian untuk melakukan jemput bola di mana pelajar kelompok-kelompok tersebut yang membutuhkan edukasi terkait nantinya administrasi surat menyurat itu belakangan. Yang penting beliau Bapak Destian jemput bola, kemudian mengajar
selanjutnya koordinasi lebih lanjut. Baik Bapak, lalu apa tantangan terbesar dalam memberikan pemahaman kepada pelajar sekolah agar disiplin berlalu lintas, Pak? Tantangan terbesar yaitu adalah diri sendiri. Mau tidaknya kita melakukan hal yang baik itu tergantung pada diri sendiri. Tentunya kita saat ini menghadapi berbagai generasi ya Mbak ya. Bagaimana kita mengatasi atau menghadapi generasi Gen Z, Gen Alpha, tentunya kita harus memiliki metode yang berbeda pula. Yaitu kita perlu merubah metode berdasarkan generasi tersebut. Baik Bapak, lalu seperti apa peran teknologi atau media sosial dalam mendukung kampanye keselamatan berlalu lintas bagi generasi muda, terutama di kalangan pelajar, Pak? Peran teknologi sosial media saat ini sangat berpengaruh besar. Tentunya melalui film ini kami memanfaatkan teknologi tersebut, platform tersebut untuk melaksanakan kampanye berlalu lintas, dan untuk mensosialisasikan bagaimana kegiatan kepolisian di luar sana terkait keselamatan maupun kegiatan positif lainnya. Namun apabila tidak dibiasakan menjadi percuma, sehingga harus dimulai dari lingkup kecil yaitu di rumah atau keluarga. Baik Bapak, lalu bagaimana harapan Bapak terhadap budaya tertib lalu lintas di kalangan pelajar Brebes ke depan, Pak? Harapan kami seperti halnya harapan Bapak Kakor Lantas, untuk keselamatan itu hendaknya dimulai dari lingkup terkecil yaitu lingkup keluarga itu sendiri. Sehingga di mana nantinya peran dari Satlantas Polres Brebes kepada anak usia dini di TK, SD maupun SMP yang nantinya di keluarganya dapat mengingatkan orang tuanya, kakaknya, saudaranya untuk memakai helm, untuk melengkapi surat-surat, dan tentunya untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jadi kebiasaan lalu lintas itu, tertib itu dimulai dari lingkup terkecil atau dari keluarga. Baik Bapak, lalu apakah jajaran Satlantas Polres Brebes akan terus mendukung inovasi dan kreativitas anggota lainnya seperti yang dilakukan oleh Aibda Destian ini, Pak? Iya, insya Allah nanti ke depan tidak hanya Bapak Destian saja, nanti kami insya Allah akan berkontribusi lebih untuk menciptakan Bapak Destian lainnya, khususnya yang ada di Polres Brebes ini, untuk berkontribusi lebih dalam hal keselamatan berlalu lintas atau hal positif lainnya. Baik, terima kasih AKP Ahmad Zainur Rozak dan Aibda Destian telah bergabung bersama kami di Polri TV, dan salam presisi, Pak. Salam presisi. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya, Satreskrim Polres Demak berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu dengan menangkap 4 tersangka yang masih memiliki hubungan keluarga. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Ketiga tersangka diamankan saat membelanjakan uang palsu di Pasar Gajah, Kecamatan Gajah, serta di wilayah Kecamatan Kebonagung. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian mengamankan 1 tersangka lain berinisial BR berusia 31 tahun, warga Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yang diketahui sebagai pelaku utama produksi uang palsu. Dalam pemeriksaan, tersangka R mengaku membeli uang palsu dari BR senilai Rp10 juta untuk mendapatkan uang palsu senilai Rp50 juta. Uang tersebut kemudian diedarkan dengan cara dibelanjakan di pasar tradisional maupun warung makan.
terjadi uang 250 juta. Itu kalau tidak rusak ya Pak. Kalau tidak rusak. Karena kan dalam hal ini mereka ada cacat atau mungkin cetakan yang kurang baik itu harus dimusnahkan. Jadi kemungkinan satu rem kertas itu bisa jadi sekitar 100 sampai 150 juta. Pertama ini salah satu pelaku yaitu saudari R itu kita amankan di Gajah. Kemudian beberapa pelaku lainnya kita ada amankan di daerah Kebun Agung, Demak yang berbatasan dengan Grobogan. Kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga kita bisa temukan itu rumah produksinya yang ada di daerah Ngemplak Boyolali. Betul, di sanalah lokasi tempat produksi dari uang yang kita duga rupiah palsu tadi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.